Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Haleluya, haleluya. Kita percaya ada anugerah Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang selalu berlimpah dalam setiap kehidupan kita, setiap minggu, setiap tahun, bahkan setiap musim dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita di hadapan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang beracara, biarlah Tuhan yang berotoritas. Mari kita berdoa, kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan ketika kami hadir tempat ini ada anugerah-Mu yang besar. Kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, Kau turun tangan atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja atas hidup kami, yang bertakhta atas hidup kami Tuhan.
berdaulat atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, pintu-pintu akan dibukakan. Kami percaya Tuhan Yesus, segala sakit penyakit akan disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, Kaulah Tuhan atas hidup kami, yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau yang beracara, Kaulah yang ada dalam pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari katakan sesuatu bagi Tuhan Allahmu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang terbaik. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Bagi Tuhan Allahmu, Bapak Ibu Saudara, terima kasih Engkau Tuhan. Syakararabarabaya, syakararabarabara. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus, elampayakan, Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang ditinggikan, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Kaulah Allah yang kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati dan jiwa kami, mari katakan, selain Engkau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku menatap berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan Yesus yang baik, berikan beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau Tuhan Yesus, milikku di surga. Oh, sekalipun dagingku lenyap, hatiku, amin, telah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi hanya nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau,
dengan segenap hati di hadapan Tuhan Yesus. Dengan iman yang kuat, mari katakan jemaat Tuhan. Ya Engkau. Amin. Hanya Kau milik kami di surga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, kami akan terus menyembah-Mu sebagai Allah yang kudus dalam hidup kami. Amin. Ku sembah. Haleluya. Tiada lain. Mari bersama di hadapan Tuhan Yesus. Ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Amin. Oh, hanya Kau. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Angkat suaramu di hadapan Tuhan Yesus. Syakarabatakarabaya syakarabo. Haleluya. Ya la 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 ya la. Oh, Jesus. Sembah Tuhan Yesus yang Yes Lord Jesus. Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu, Nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Dia. Mari jemaat Tuhan sendiri angkat suaramu, ku sembah. Kau Tuhan Yesus, selalu kami sembah Tuhan Yesus. Tiada yang lain Tuhan. Haleluya. Ku sembah sanjung tinggi nama-Mu di hidup Tuhan, tiada yang lain.
sanjung tinggi namamu di hidupku. Hanya Kau Tuhan Yesus, hanya Kau Tuhan Yesus, hanya Kau Tuhan Yesus. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan, angkat tanganmu, ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Sanjung tinggi Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Akan Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tepuk tangan yang terbaik. Haleluya, haleluya, namo Rama. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau yang terbaik. Kami muliakan, kami pujikan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau yang terbaik. Haleluya. Terima kasih. Oh, ya Rabbah. dipuji, disembah. Terima kasih Tuhan, I sing praises to your name. Praises to your name, oh Lord Jesus, oh Lord Jesus. Yes Lord. I sing praises to your name. Praises to your name. Because for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah.
Mari saya undang kita untuk dapat bangkit berdiri di hadapan Tuhan. I sing praises to your name. Sebab tidak ada nama lain selain Kau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Haleluya. I sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises. Amen. Lord, the great Jesus. Lord, the great Jesus. Yes, Lord. So here I bow. It's great. Kami akan menyembah-Mu lebih lagi di hadapan takhta-Mu, Tuhan Yesus. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all thee. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, be glorified in all thee. For all my life I am yours, forever. Come on, can I say I give and I leave behind. I give and I be glorified. Lord, you're never, never, not to glory back to life. I am yours, forever yours. I give, and I will live behind. I give and I be glorified. You're never, never, not to glory back to life. I am yours, forever. Come on, cuma Tuhan sendiri hadapan Tuhan, katakan lahir. Amin. Tuhan Yesus, Kau yang kami sembah Tuhan. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all
dahsyat Tuhan. Amin. Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain selain Kau Tuhan Yesus yang kami sembah. Kami akan muliakan Kau lebih lagi Tuhan Yesus. Sebab tak tertandingi kasih-Mu, kuasa-Mu, segalanya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya berkemenangan semua katakan Amin. tepuk tangan Bapak Saudara untuk Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus, haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat dan besar. Dan tak tertandingi, kerajaannya tak tergoyahkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh ya. Sebab Tuhan Allah yang dahsyat. Tidak ada tandingan dalam kehidupan kami. Mari bersama di hadapan Tuhan. Bersama katakan, ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat. Katakan haleluya. Oh, hanya yang terkesan akan tergoyahkan. Oh, amin. Semua musuh berbenah dengan nama-Mu Tuhan. Sorak melompat bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh amin. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yeah. Amin. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat. Oh, katakan sebelah kanan kirimu, tak ada. Haleluya. Oh, kerajaannya yang terbesar. Semua musuh bergetar dengan nama-Mu. Katakan semua sungguh tak tertandingi. Amin. Ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa dunia. Kerajaan, mari jemaat Tuhan sendiri katakan sungguh. Oh Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tidak ada bandingannya dengan Allah lain. Sebab kalau Allah yang nyata dan besar dalam hidup kami Tuhan. Amin. Ku kekal. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Kita bangga kita punya Allah yang dahsyat dan besar. Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh amin. Tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh amin. Tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Oh, jauh melebihi dari penguasa
Kerajaan-Mu kekal dalam hidup kami Tuhan. Tepuk tangan untuk Allah yang dahsyat. Sebab Dia sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita, kasih setianya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari lebih lagi yuk di hadapan Tuhan Yesus. Katakan Indahnya pelangi, amin. cerahnya mentari. Hanya kasih-Mu Tuhan. Namun Kau yang terindah. Oh, Hanya Kau yang terpegang. walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang. Bumi pun bergoncang. Hanya namun kasih-Mu Kau setia dalam hidup kami. Namun Kau yang setia, Oh, oh, oh. jagaku selamanya. Ya, sungguh kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu menebus dosaku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan Yesus. Bagus sendiri katakan, walau badai dan bumi pun bergoncang, namun kasih-Mu, kesetiaan-Mu, haleluya. Oh, sungguh Kasih-Mu di sepanjang Kau tebus dosaku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Haleluya. Sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu, setia-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh Allah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama di hadapan Tuhan Yesus. Katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di Sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. haleluya. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tanpa musik, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita tinggikan nama Tuhan lebih lagi di hadapan Tuhan Yesus. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang layak terima sembah hidup kami.
Tak ada Allah lain. Dengan segenap hati kami, roh kami, tubuh, jiwa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, amin. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak disembah, layak disembah, ditinggikan. untuk Tuhan Yesus Allah yang dahsyat, yang layak terima pujian sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus yang layak, layak disembah. Kau yang layak, layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau yang layak Tuhan. Yesus Kau layak. Yes Lord. Layak. Engkau yang layak disembah. Layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Oh, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita agungkan. Oh rabasikaya ralabalalabalalala. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada pada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Yesus Kristus namanya. Kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, taruhkan di belakang salib-Mu dan biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi kami. Sehingga kami boleh menangkap, mengerti dan melakukan setiap kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Thank you.
Shalom. Saya bersyukur saya boleh ada di antara Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam anugerah Tuhan. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Beri kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh pengerja yang ada di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal saya dan ada juga yang belum kenal saya. Jadi saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Hari Gunawan dan Tuhan percayakan untuk saya ada di dalam pengembalaan di salah satu cabang kita juga, yaitu di GBI Soekarno-Hatta Ibadah 1. Ya, saya datang bersama dengan istri saya. Anak saya 3, laki-laki dan perempuan. Dan saya sudah punya cucu 3. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Baik, pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan sebuah pesan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang suka menulis atau selalu ingin tahu apa temanya. Nah, hari ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu Saudara tentang hal kekhawatiran. Katakan hal kekhawatiran. Haleluya. Nah, karena ada banyak sekali orang-orang khawatir hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya, beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita sudah diisukan tentang lempengan yang akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat di kota Bandung khususnya, sehingga membuat kita mungkin menjadi sebagian orang khawatir. Belum lagi masalah BBM, ya, ada dengar bakal naik. Dan memang hari-hari ini untuk yang subsidi dibatasi, ya, hanya boleh 200.000 Bapak Ibu Saudara. Nah, kekhawatiran itu selalu muncul di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak mengenal siapapun Bapak Ibu Saudara. Nah, khawatir artinya memiliki rasa takut atau cemas atau gelisah terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Nah, saya mau bertanya dulu pada Bapak Ibu Saudara, siapa yang belum pernah khawatir selama hidupnya? Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum pernah khawatir? Bisa lambaikan tangan? Kalau ada, nanti selesai ibadah saya mau konseling gimana resepnya supaya tidak khawatir, ya. Nah, saya rasa setiap kita memiliki rasa khawatir. Bahkan Yesus pun pernah merasakan rasa khawatir. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Betul? Ya, seperti itu. Nah, kata khawatir dalam bahasa Yunani adalah nerim nau namanya. Artinya ditarik kepada dua kutub yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita khawatir, kita ada dalam dua masa, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kita ditarik masa yang sekarang dan masa yang akan datang, yang belum kita ketahui bakal terjadi apa sesungguhnya, gitu ya. Masalahnya adalah kita hidup dalam masa kini. Dan hidup kita terbatas pada masa kini, Bapak Ibu Saudara. Sementara pikiran kita sudah masuk ke masa depan yang belum terjadi. Nah, itu seringkali kita alami ya dalam kehidupan kita. Aduh, besok kumahanya. Aya Kang tahu enggak ya, orderan bakal masuk enggak ya. Aduh, besok gimana ya. Saya masih bisa menikmati hidup enggak, dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan tentang hal kekhawatiran itu ada 3 Bapak Ibu Saudara. Tentunya yang pertama adalah penyebab, ya. Apa sebabnya sehingga kita menjadi khawatir. Yang kedua adalah dampak dari khawatir itu apa. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran tersebut. Nah, kekhawatiran yang berlebihan adalah berujung kepada ketakutan. Ini yang sangat berbahaya. Jadi khawatir boleh tidak? Boleh Bapak Ibu Saudara.
Karena setiap kita akan mengalami kekhawatiran. Tapi kekhawatiran yang berlebihan itu yang merusak di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kekhawatiran dalam bahasa kesehatan disebut anxiety disorder atau khawatir yang tidak terkontrol, Bapak Ibu Saudara. Nah, langsung saja, apa yang penyebab dari kekhawatiran ini? Yang pertama adalah pikiran, katakan pikiran. Jadi pikiran sangat mempengaruhi kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Ya, kekhawatiran mulai muncul itu dalam pikiran kita. Kita terus berpikir tentang kekhawatiran, semakin khawatir dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentunya ini kita harus sikapi dengan baik. Makanya firman Tuhan katakan, yuk kita baca dulu ya. Kita akan baca dulu di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita akan baca dulu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Perhatikan, Tuhan yang memelihara saya dan saudara, amin. Karena kita percaya kepada Tuhan. Jadi setiap ada kekhawatiran kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, pikiran itu mengganggu dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Yuk, kita cepat saja. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3 boleh ditampilkan. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah ada? Belum? Oke, muncul. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua. Pikirkanlah, ini esensinya Bapak Ibu Saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Rasul Paulus mengajarkan atau Petrus menulis Rasul Paulus menulis di kepada jemaat di Kolose ini, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jadi pikiran kita harus berpikir tentang kerajaan Allah, tentang perkara-perkara yang di atas, Bapak Ibu Saudara. Lanjut ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi esensi daripada firman yang telah kita baca di dalam ayat yang kedua, yaitu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Pak, saya nggak perlu dong mikirin kerjaan saya, bukan seperti itu. Maksudnya kita lebih berpikir tentang perkara yang di atas. Perkara tentang kerajaan Allah, perkara tentang kehidupan rohani kita. Sehingga pikiran kita tidak dipengaruhi oleh hal yang khawatir. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan kita menjadi khawatir? Yang kedua adalah mata, katakan mata. Terkadang apa yang kita lihat membuat itu menjadi khawatir dalam kehidupan kita. Betul? Apa betul? Ya, kalau kita melihat sesuatu kita menjadi khawatir. Kita menjadi bimbang, menjadi kadang bisa-bisa jadi depresi Bapak Ibu Saudara. Nah itulah manusia. Terkadang waktu kita melihat sesuatu kita menjadi ada hal yang khawatir. Nah tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kehidupan masa depan orang percaya bukan ditentukan dengan apa yang kita lihat. Tapi kehidupan orang yang percaya ditentukan oleh Tuhan, amin. Sebab kita punya iman. Mari kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ayat ini tidak asing lagi, tetapi saya percaya ini memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara.
Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, waktu kita memiliki iman maka apa yang kita lihat itu hal yang biasa. Tetapi apa yang tidak kita lihat itulah sebagai iman, bahwa kita percaya Yesus ada bersama dengan orang yang percaya dan Dia yang akan menuntun dalam kehidupan yang kekal. Amin. Kita percaya bahwa Yesus selalu menuntun buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, mengapa kita menjadi khawatir? Yang ketiga adalah pendengaran. Katakan pendengaran. Terkadang berita-berita di mana-mana itu membuat kita menjadi khawatir. Ada pujian saya suka rubah, Bapak Ibu Saudara. Nonton TV, baca koran. Kalau zaman dulu kan banyak koran ya. Kalau sekarang sosmed. Nonton TV, baca sosmed, banyak kabar, menggemparkan. Tapi perhatikan, berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi kita harus berlindung di dalam anugerah Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Boleh ditampilkan. Saya akan cepat saja ya. Roma 10 ayat yang ke-17. Boleh ditampilkan. Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara hari ini sedang mendengar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya waktu Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini mungkin memiliki hal yang khawatir. Dengar baik-baik bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Itu kita harus yakini. Pendengaran akan firman Tuhan, bukan pendengaran tentang berita yang ada di dunia ini. Berita yang ada di dunia ini sangat menakutkan, sangat membuat kita menjadi khawatir. Tapi pendengaran firman Tuhan saya percaya membuat hati kita menjadi damai sejahtera bagi Allah kita. Matius 6 ayat 25 sampai 26 boleh ditampilkan. Ini hal tentang kekhawatiran juga Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu, perhatikan, bukankah hidup itu lebih apa? Lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat yang ke-26. Perhatikan ayat 26. Ya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak pernah menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita percaya kita bukan burung, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah ciptaan Allah dan Tuhan pasti memberikan selalu tuntunan dalam hidup kita. Ya, dikatakan hendaklah kamu jangan khawatir karena hidup itu lebih penting daripada pakaian. Bapak Ibu Saudara, pada saat sebelum Covid kami anniversary pernikahan ke-25 tahun. Tahun 2019 kalau tidak salah. 2019 betul. 2019 dan kami dihadiahi ya saya itu sepatu. Sepatunya cukup bagus Bapak Ibu Saudara. Tapi belum sempat saya pakai karena ulang tahun pernikahan kami bulan Oktober. Ternyata bulan Maret saya langsung kena Covid. Ya. Dan saya cukup lama di rumah sakit, harusnya saya tidak ada dengan Bapak Ibu Saudara, karena secara medis saya divonis 4 jam saya harus lewat.
Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan pulihkan kesehatan saya. Nah, satu kali udah sekian lama saya nggak pakai sepatu itu. Nah, waktu saya khotbah, saya pakai Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau di sini kan enak, bagus nih, pakai karpet, jadi empuk. Nah, di tempat saya itu pakai HPL Mika yang kilap gitu, hitam juga. Waktu saya jalan-jalan gini khotbah, kok rasanya ini HPL rusak kata saya. Kok ini HPL kayaknya rusak. Saya ngomong sama dia kan, ini kayaknya perlu dicek nih HPL-nya rusak. Selesai khotbah Bapak Ibu Saudara, saya sudah beres, saya mau kayak gini lagi. Loh kenapa ini? Kok masih ke sini? Masih, ke sana masih. Saya diam, saya coba perhatikan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, hak sepatu saya yang copot. Saya khawatir jadi saya langsung diam. Saya perjamuan kudus pun enggak gerak-gerak Bapak Ibu, saya diam, saya pucat, udah selesai. Saya turun, hampir sama persis gini, saya turun Bapak Ibu Saudara. Cuman saya turunnya dari sini. Begitu saya turun, saya sampai lantai, itu nyolocos ke depan. Haknya, saya enggak enak sama jemaat, saya malu sama saya. Tarik ini, saya duduk. Kata istri saya, kenapa Pi? Ini ternyata hak sepatu copot. Hah? Istri saya ngomong. Jadi saya melihat, saya menarik satu kesimpulan bahwa hidup itu lebih penting daripada pakaian. Amin. Nah, jangan sampai kita dibalik. Kita mencari pakaian, kita mencari sesuatu yang jasmani, tetapi kalau kita Tuhan izinkan tidak dapat memakainya sia-sia. Betul? Oke, lanjut Bapak Ibu Saudara. Apa dampak daripada kekhawatiran yang berlebihan? Ya. Nah, dampak atau pengaruh pada kondisi hidup kita. Kalau kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan, kita baca dulu. Amsal 12 ayat yang ke-25. Amsal 12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan. Bapak Ibu Saudara, arti dari membungkukkan orang itu tentang sakit. Jadi perhatikan baik-baik. Makanya saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang hal kekhawatiran ini. Kekhawatiran itu bisa merusak dalam tubuh kita. Kekhawatiran yang berlebihan membuat kita menjadi sakit. Beberapa tahun yang lalu saya alami juga. Kondisi saya sehat, kondisi saya baik, namun saya batuk tidak pernah kunjung sembuh. Jadi saya ajak istri saya, yuk kita periksa. Dokter pada saat itu sulit, karena kami akan datang ke pertemuan pengerja. Jadi saya mampir ke salah satu dokter yang ada di Cihampelas, dokter spesialis, cukup terkenal ya, namun galak gitu loh. Jadi kami datang, dicek. Wah kamu ini stres katanya. Kamu harus istirahat, kamu harus gini, kamu harus gini. Iya dok. Ya udah, kamu sekarang dirawat ke rumah sakit. Hah? Saya pikir baru datang sudah dirawat di rumah sakit. Ya kita kaget. Dok, nggak bisa dok. Kami belum persiapan kata saya tuh. Gitu. Kami juga mau ada pertemuan di gereja. Kamu bandel. Baru kenal. Saya bayar. Dia omong kamu bandel katanya. Orang batuk ikut pertemuan. Ganggu orang tahu nggak? Iya dalam hati itu. Tapi kan saya harus datang. Udah saya nggak gubris. Udah saya datang ke pertemuan. Besoknya saya baru masuk rumah sakit. Periksa-periksa semua harus dirawat. Saya 3-4 hari keluar. Selesai itu saya pengen juga check up ke lain dokter. Saya cek lagi. Ternyata betul. Waktu saya di endoskopi. Seluruh usus besar saya itu bolong-bolong Bapak Ibu Saudara. Dan dokter internis yang ini spesialis lambung dia katakan ini bahaya Pak. Kalau biarkan Bapak bisa kanker. Dari situ saya pikir apa sih penyebabnya? Sehat-sehat kok muncul itu. Terkadang itu kan
Kita dengar teman kita tahu-tahu cancer. Nah itu nggak berasa Bapak Ibu Saudara. Ternyata itu penyebabnya hal khawatir. Jadi hal kekhawatiran itu yang melebihi batas kita, itu membuat kita menjadi sakit. Oleh sebab itu saudara jangan sampai memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Lalu apa? Bagaimana cara mengatasinya? Betul toh? Tadi penyebabnya sudah disampaikan, dampaknya sudah disampaikan. Sekarang bagaimana tips untuk mengatasi kekhawatiran? Yang pertama tentunya jangan khawatir. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Yuk. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Stop dulu di ayat yang ke-6 dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan kita khawatir. Katakan, jangan kita khawatir. Katakan ke sebelahnya lagi, kamu juga jangan khawatir. Haleluya. Wah Pak, enak benar ya Bapak ngomong jangan khawatir. Kan kata Bapak tadi boleh khawatir. Betul. Setiap orang pasti mengalami kekhawatiran. Tapi jangan sampai berlebihan. Tentunya ayat ini dikatakan jangan kamu khawatir. Tapi percayalah pada Tuhan sebab Dia adalah sumber kehidupan kita. Dan perlindungan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Satu kata-kata quotes yang disampaikan oleh Cuk Nyadin berkata seperti ini. Pada waktu kita khawatir, terkadang kita lebih percaya pada masalah kita daripada janji Allah. Betul kan? Waktu kita ngalamin khawatir, kita rasanya nggak ada tuh janji Allah. Sehingga kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Mungkin saya nyampaikan kayak gini, Bapak enak banget. Bapak ngomong seperti itu. Kalau sudah ngalamin, mungkin Bapak akan mengerti tentang bagaimana rasa khawatir itu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan. Tadi saya sedikit sampaikan, saya sakit diponis, saya harusnya lewat. Karena 4 jam usia saya. Dan saat itu ventilator harusnya dicabut. Kalau sudah tidak ada kans untuk sembuh. Karena waktu itu ventilator sangat dibutuhkan. Saya harus dicabut dari ventilator. Dan ventilator itu harus dikasihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Tapi dengan pertolongan Tuhan. Seorang hamba Tuhan, seorang dokter dipakai oleh Tuhan. Dia katakan kepada kepala anestesi di rumah sakit Boromias. Itu adik saya. Sampai mati jangan sampai dicabut ventilator itu. Jadi saya tidak dicabut. Dan keesokan harinya saya mulai membaik. Saya koma selama 2 minggu. Dan saya di ventilator 3 minggu. Pada saat itu kalau ada mungkin Bapak Ibu Saudara pernah lihat atau pernah dengar. Tidak ada yang lolos kalau sudah di ventilator lebih daripada 1 minggu. Jadi kalau bisa lepas itu semua karena mujizat Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Pasca COVID Bapak Ibu Saudara, usaha saya anjlok. Bukan lagi jatuh, tapi itu terjun tanpa payung Bapak Ibu Saudara. Tanpa parasit. Langsung turun, terjun bebas. 0, bahkan minus Bapak Ibu Saudara. Dulu mungkin saldo saya 3 digit aja udah khawatir. Tapi Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara. Saldo saya 0 rupiah di rekening. Jadi saya merasakan sekali. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang bergumul saat ini, hari-hari ini. Jangan Bapak Ibu Saudara khawatir. Tapi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Nah poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tampilkan kembali Filipi 4 ayat yang ke-6 tadi. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam
doa dan permohonan. Kami berdua Bapak Ibu Saudara berdoa setiap hari. Bahkan saya secara pribadi, saya bangun jam 2, jam 3 pagi. Dan Tuhan suruh masuk dalam doa. Satu kali saya sudah tidak bisa lagi berdoa. Bahkan saya tidak bisa berkata apapun kepada Tuhan. Saya hanya bisa memuji menyembah Tuhan. Saya hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Dan kalau boleh saya berkata, Tuhan, angkat derita saya. Tapi waktu itu Tuhan izinkan untuk saya terus bersekutu dengan Tuhan. Waktu tanpa terasa. Jam 3-an saya masuk dalam doa. Jam 6 pagi selesai, 3 jam saya berdoa. Saya tidak mengucapkan apapun, tapi saya hanya berharap kepada Tuhan. Saya percaya, semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, amin. Dan lambat laun Tuhan pulihkan keadaan kami. Itu semua karena kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Perhatikan, dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Jadi poin yang ketiga, pada waktu kita menghadapi kekhawatiran, kita harus tetap bersyukur. Katakan bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang menerima setiap keadaan apapun, betul? Mengikut Tuhan bukan karena kita diberkati. Itu oke, Bapak Ibu Saudara. Tapi mengikut Tuhan pada waktu kita mengalami sebuah proses, kita pun bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Dan ayat yang ke-7, ayat yang terakhir, kita akan baca. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Waktu kita melepaskan kekhawatiran, waktu kita mencari kerajaan Allah, maka damai sejahtera itu ada di dalam hidup kita, amin. Dan damai sejahtera itu melampaui segala akal dan pikiran kita. Pak, nanti bakal muncul lagi. Betul, tapi kita sudah diberi kekuatan. Saya menghadapi kekhawatiran sering Bapak Ibu Saudara. Sering. Tapi waktu kita terus bersekutu dengan Tuhan, kita diberikan kekuatan. Tips yang terakhir Bapak Ibu Saudara pada saat menghadapi kekhawatiran, kita bersyukur. Waktu saya nyetir, timbul kekhawatiran, langsung keringat dingin. Langsung asam lambung kayaknya naik gitu. Saya tarik napas. Jadi ini tips yang mudah untuk Bapak Ibu Saudara lakukan. Saya tarik napas panjang. Saya lalu katakan kepada Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Waktu saya menaikkan pujian itu, saya merasakan damai sejahtera itu dalam hidup saya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian di Saya undang istri saya untuk bersama-sama menaikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara, pujian ini sangat memberkati kehidupan kami. Bagaimana kami dipelihara oleh Tuhan. Secara manusia kami sudah tidak mampu. Secara manusia kami sudah tidak sanggup Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kami bergandengan tangan berdua datang kepada Tuhan. Dan itu pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Mari angkat pujian ini. Haleluya. Hidup karena Dia.
apa nih? Tidak latihan. Hidup karena anugerah di E ya. Dapat ku banggakan semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Waktu kami menaikkan pujian ini, kami bergandengan tangan bersama. Dan kami hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan, kami mau terus ada di dalam Engkau. Kami tidak mau undur daripadamu. Karena kami percaya pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Waktu kami naikkan pujian ini, Yesus, pegang erat tangan kami. Engkau alasan dalam hidup kami. Dan kami merasakan damai sejahtera Allah mengalir dalam kehidupan kami. Haleluya, Jesus. Haleluya. Dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Sekali lagi katakan, Yesus pegang. Yes Lord, pegang kami Tuhan. Haleluya. Kasih Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. 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 Oh ya rala balala 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 balala. Ya rala balala 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 balala. Oh ya rala balala 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 balala. Ya rala balala. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang hari-hari ini sedang mengalami kekhawatiran. Perhatikan baik-baik. Tuhan akan selalu menolong kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sudah melepaskan kami dari setiap kekhawatiran, Tuhan yang sama yang akan melepaskan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Kau jamah
setiap anak-anak-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin pada hari-hari ini mereka ada dalam pergumulan, dalam kekhawatiran menghadapi kehidupan. Tuhan, kami percaya Engkau sebagai penolong, Engkau sebagai pelindung umat-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, beri kekuatan bagi seluruh umat-Mu di tempat ini Bapa. Supaya mereka melihat bahwa tangan kemurahan Allah ada bersama dengan mereka Bapa di dalam nama Yesus. Dan kami boleh berkata, bersama Yesus kami cakap menanggung perkara. Terima kasih Bapa. Kau memberkati gembala di tempat ini Pak Henry bersama Ibu dan seluruh timnya. Berkati Tuhan, berkati Tuhan seluruh jemaat di tempat ini. Anugerah yang sempurna Tuhan limpahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita diberkati oleh firman Tuhan yang menguatkan kita. Terima kasih Pak Hari yang telah memberikan firman Tuhan bagi kita. Biar kita terus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Yang mau katakan amin Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya bertanya, apakah ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Bukan pindahan dari cabang lain. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali? Bisa mengangkat tangan. Oh haleluya di tengah. Puji nama Tuhan. Ibu. Selamat datang di GBI Regensi yang ke-1. Mari terus kita undang Bapak Ibu Saudara, teman-teman kita, detolan kita semua untuk dapat hadir tempat ini. Untuk mengisi kursi-kursi yang kosong. Biar kita memuliakan nama Tuhan. Yang mau katakan amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang kita untuk dapat bangkit berdiri. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman saja, selain Bunda berdiri. Akan diadakan nanti baptisan air di hari Sabtu tanggal 28 September, itu nanti bertempatnya di Arunan di nomor 19, waktu dan jamnya di jam 9 pagi. Dan bagi Bapak Ibu nanti bila akan ada saudara atau mungkin Bapak Ibu yang belum dibaptis, silakan menghubungi Bapak Sianin setelah ibadah. Dan kedua, saya mau bagikan lagi ke pengumumannya adalah untuk bagi Bapak Ibu yang akan diserahkan anaknya, silakan untuk Bapak Ibu mendaftarnya nanti diadakannya nanti di tanggal 6 Oktober di jam itu setelah ibadah yang ketiga. Dan nanti jika Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya, silakan hubungi saya pribadi. Nah, Bapak Ibu, mari kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Engkau baik, sangat baik dan luar biasa, terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami ucap syukur dan tidak hentinya kami terus mengucap syukur Tuhan. Dalam setiap perjalanan kami, dalam setiap langkah kami Tuhan, Engkau berserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah pagi hari ini Tuhan, dengan suatu kerindungan dan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, tertanam dalam setiap hati kami, menjadi bertumbuh untuk terus semakin maju, semakin pesat. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, kami memandang kemuliaan-Mu saja Tuhan. Biar nama-Mu terus ditinggikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur juga Tuhan buat firman yang telah dibagikan di tempat ini juga Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Ari Gunawan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan beserta dengan istri dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Ada pelindungan Tuhan, ada kesehatan terus Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Terus Tuhan bawa hamba-Mu menjadi naik Tuhan dan tidak turun Tuhan. Terus Tuhan bawa ke level yang lebih lagi Tuhan. Biarlah semua buat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dimanakan hamba-Mu Tuhan dipercayakan di kepenggembalaan di GBI Suta Tuhan. Terus Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan. Perlindungan penyertaan-Mu Tuhan ada pada hamba-Mu ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih.
Kami ucap syukur juga Tuhan untuk hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan, sidang jemaatmu yang terus Tuhan setia beribadah kepadamu Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan bukan menjadi anak-anak yang gampang Tuhan, tapi kami juga Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Biarlah Tuhan juga Tuhan memberkati para anak-anakmu Tuhan di tempat ini juga Tuhan yang hadir. Kami yakin dan percaya Tuhan, pulang dari tempat ini mereka membawa berkas-berkas-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kemenangan diperoleh oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap kesehatan juga Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna untuk anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan berkati juga Tuhan untuk Pastor Henry Saleh juga Tuhan, staf gembala kami di dirigensi pagi ini juga Ibu juga Tuhan, staf wakil Pastor Wito dengan Ibu dan koordinator kami Kosian ini dengan Ibu juga Tuhan. Berkati pemimpin kami ini juga Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu ini juga Tuhan menjadi gembala-gembala yang baik dan terus ada hati Bapa untuk setiap hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur juga Tuhan buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami mau memberkati juga Tuhan, sepakat berdoa untuk pembina kami yang di pusat dan beserta dengan wakilnya juga Tuhan di Reon 2 juga Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu ini, dimanapun mereka berada juga Tuhan melayani Engkau Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Berkati pun juga kesehatan mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan mau mengangkat tangan kami Tuhan, sepakat memberkati Indonesia Tuhan. Bangsa kami tercinta ini juga Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami akan percaya Tuhan, di tahun ini juga Tuhan, bangsa kami ada di dalam setiap hati-Mu Tuhan, dalam setiap pikiran-Mu Tuhan. Kami akan percaya ada penyertaan Tuhan yang sempurna untuk bangsa kami juga Tuhan. Ada keamanan, ada ekonomi yang terus bertumbuh Tuhan. Kami akan percaya juga Tuhan baik, Tuhan baik. Biarlah semua yang dikerjakan untuk bangsa kami ini juga Tuhan, buat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, dan setiap lutut bertelut Tuhan, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bangsa kami ini juga Tuhan, menjadi milik-Mu saja Tuhan. Dan dicintai oleh-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati juga Tuhan pemerintahan yang ada di masa pemerintahan yang sisa ini juga Tuhan, untuk Presiden kami, Bapak Jokowi dengan Maruf Amin. Berkati mereka juga Tuhan, dan berkati juga Tuhan untuk Presiden kami yang baru nanti Tuhan, akan dilantik juga Tuhan untuk bulan depan. Kami akan percaya Tuhan, ada takut akan Tuhan untuk hamba-Mu ini juga Tuhan. Dan biarlah roda pemerintahan di bangsa kami ini juga Tuhan semakin bertumbuh Tuhan, semakin pesat juga Tuhan. Kami yakin Tuhan dan kami terlalu yakin bahwa Engkau satu-satunya juga Tuhan yang maha kuasa juga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan. Kami ucap syukur buat hamba-hamba-Mu juga di tempat ini juga Tuhan. Yang akan memberkati juga Tuhan, memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati yang akan memberikan persembahan secara digital dan fisik juga Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, ada berkat yang melimpah untuk anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan kami mengakhiri ibadah kami dengan sempurna untuk berkat-Mu Tuhan, untuk mengangkat kedua tangan kami menerima berkat-Mu. Inilah firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima dan percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Can do all things, 'cause it's you who gives me strength.